Baskaro. Ano mo din? Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika ayat ini diturunkan, yang mengatakan man sarrahu ayyakuna fi tilkal ayah falyu'addi syartallati siapa saja yang ingin termasuk di dalam ayat kuntum khaira ummati, ia termasuk dalam golongan ayat ini menjadi umat yang terbaik, hendaknya ia menyempurnakan syarat yang Allah tuliskan dalam ayat itu. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jika ada golongan dari umat ini ia tinggalkan syarat tersebut, maka ia tidak akan mendapatkan kemuliaan sebagai umat ini. Mereka telah menyia-nyiakan kemuliaan yang Allah janjikan kepadanya. Padahal harus sekalian, syarat yang Nabi SAW berikan kepada umat ini bukanlah berat, diringan seringan-ringannya oleh Nabi. Baginda kita Muhammad SAW adalah arhamun nas, orang yang paling sayang kepada umatnya, kepada manusia. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat baginda Nabi, paling sayang kepada umatnya, paling sayang kepada seluruh manusia. Maka Nabi SAW dalam memberikan kemuliaan kepada umat ini diberikan syarat yang paling ringan. Maka Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Ulama Arab menerangkan makna daripada hadis ini, dikatakan bahwa ballighu itu faedahnya adalah litaklif, sebagai tanggung jawab. Balighu, sampaikanlah perintah Nabi kepada umatnya untuk menyampaikan ini agama. Maka faedahnya taklif, yaitu beban, tanggung jawab. Diberikan umat ini tanggung jawab dakwah, sebagaimana tanggung jawab dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Anni faedahnya litasyrif, kemuliaan. Walau ayah faedahnya litakhfif, untuk keringanan. Jadi dalam hadis yang sangat singkat ini hari sekalian, ada 3 faedah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah tanggung jawab. Nabi memberikan tanggung jawab dakwah kepada umat ini secara total. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la nabiyya ba'di wa la ummata ba'dakum, tidak akan lagi diutus Nabi setelah aku, dan tidak akan dibangkitkan lagi umat setelah kalian. Ana hadzukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam. Saya ini adalah Nabi, bagian daripada kalian, dan kalianlah umat, bagian daripada aku. Maka ini sekalian, tanggung jawab yang dulu Nabi pikul sempurna telah diamanahkan kepada kita, diberikan kepada kita. Maka anni, kata Nabi, balighu anni. Anni itu faedahnya litasyrif, untuk kemuliaan. Apa maknanya? Anni ainiyabatan anni, sebagai ganti daripada aku. Buatlah dakwah, karena aku
sebentar lagi sudah tidak ada di dunia ini. Pergilah ke Amerika, dakwahlah di Amerika sana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum sempat ke Amerika, maka dakwalah umat ini, dakwalah ke Amerika sebagai ganti daripada aku. Mulia nggak Pak? Pergilah kalian ke Australia, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum sempat ke Australia, maka diperintahkan umatnya untuk pergi ke Australia membawa ini agama niyabatan anni, sebagai ganti daripada aku. Mulia enggak? Utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengganti kedudukan Rasulullah. Dakwalah ke Eropa sana. Rasulullah belum sempat pergi ke Eropa, maka dihantar umatnya untuk pergi ke Eropa. Untuk apa? Dakwah niyabatan anni, sebagai ganti dari aku. Rasulullah belum sempat ke Eropa, sudah Allah ambil, maka diberikan tanggung jawab umatnya untuk pergi ke Eropa, menyampaikan ini agama, membawa la ilaha illallah sebagai ganti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian hari sekalian, ini adalah tasyrif, kemuliaan. Kemudian walau ayah, itu takhfif, keringanan. Walaupun kamu hanya punya satu ayat, hanya tahu baca bismillah satu ayat, atau hanya bisa mengucapkan la ilaha illallah satu ayat, kau sampaikan ayat itu kepada orang lain, maka kalian mendapatkan kemuliaan yang sempurna seperti kemuliaan Rasulullah berdakwah. Keringanan. Maka riskan tak betul orang mengatakan, kenapa kamu bodoh dakwah, kamu belum bisa baca kitab kuning kok dakwah, kamu belum hafal Quran kok dakwah, kamu tak pernah mondok kok dakwah. Dia tak paham dengan hadis ini. Hadis ini hari sekalian memberikan keringanan kepada umat ini. Walaupun kalian hanya punya satu ayat, dakwahkan. Jika kamu dakwahkan, maka kamu mendapatkan kemuliaan yang sempurna. Maka rugi hari sekalian kalau kesempatan yang sangat mulia ini tidak kita ambil. Tidak ada dalam diri kita, maka ini kerugian besar bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari sekalian yang tidak ikut ambil bagian dalam dakwah Nabi. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah letak kemuliaan kita. Kemuliaan umat ini bukan ada pada ibadahnya, apalagi pada keduniaannya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menyempurnakan, agar umat ini menyempurnakan dakwah, banyak ibadah-ibadah yang didiskon oleh Allah. Maksudnya diskon dalam ibadah hari sekalian itu untuk apa? Sedangkan ibadahnya umat ini sudah sedikit. Sholatnya umat ini hanya 5 waktu, sedangkan umat terdahulu sholatnya 50 waktu. Pelabuhan Bakauheni